kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Di sini saya akan menjelaskan hakikat ilmu kimia. Hakikat ilmu kimia adalah mengapa dan bagaimana gejala-gejala alam yang berkaitan dengan komposisi, struktur, sifat, perubahan dinamika dan energetika zat. Unsur adalah bahan yang menyusun segala macam materi, sedangkan senyawa adalah zat yang terdiri dari dua unsur atau lebih. Perubahan kimia adalah perubahan yang menyebabkan beberapa zat kimia berubah menjadi suatu zat yang berbeda dengan bentuk dasarnya. Contoh perubahan kimia: kayu yang dibakar akan menjadi abu, singkong menjadi tepe, kertas yang dibakar menjadi abu. Perubahan fisika: air mendidih menguap, kapur semakin kecil setelah digunakan, memecahkan gelas. Terima kasih. Atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya akan menjelaskan alat-alat laboratorium kimia. Tabung reaksi terbuat dari gelas atau kayu dan dapat dipanaskan untuk mereaksikan zat. Alat laboratorium kimia ini memiliki 3 ukuran, yakni ukuran kecil dengan volume 15-18 ml dengan diameter tabung 16 mm, ukuran sedang dengan volume 20 ml dengan diameter tabung 20 mm, dan ukuran besar dengan volume 27-35 ml dengan diameter tabung 29 mm. Alat-alat yang ada di laboratorium beserta dengan fungsinya. Penjepit tabung reaksi digunakan untuk menjepit tabung reaksi ketika suatu bahan dipanaskan. Rak tabung reaksi digunakan untuk memanaskan posisi tabung reaksi dan terbuat dari kayu maupun plastik. Labu alat bulat, wadah gelas yang membentuk bulat di bagian dasar dan leher silinder untuk labu alat dasar wadah gelas yang berbentuk bulat dengan alat datar dan leher silinder untuk mencampur dan menyimpan bahan kimia berbentuk cairan. Pipet sebuah tabung dengan diameter 3 mm yang terbuat pada kedua sisi, yang terbuka pada kedua sisi, pada umumnya digunakan untuk membuat sambungan corong untuk menuangkan cairan dari suatu tempat ke yang lain tanpa tumpah. Pipet digunakan untuk mengukur dan memindahkan cairan yang terukur ke wadah lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Macam-macam model atom. Yang pertama adalah model atom Dalton. John Dalton 1776 sampai 1844 adalah ilmuwan yang pertama kali mengembangkan model atom antara tahun 1803 hingga 1808. Hipotesis Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal seperti tolak peluru. Adapun kelemahan dan kelebihan dari teori atom Dalton. Kelemahan dari teori atom Dalton antara lain beberapa unsur tidak tersusun dari atom melainkan molekul. Yang kedua, tidak mengenal muatan dan sifat materi listrik sehingga tidak dapat menjelaskan bagaimana cara atom dapat berkaitan. Kelebihan adalah pengembangan model atom pertama sehingga menciptakan potensi untuk ilmuwan lain untuk melakukan pengembangan sekaligus perbaikan dari teori yang telah dilakukan. Yang kedua adalah teori atom Thomson. Teori atom Thomson adalah salah satu teori yang ditemukan oleh fisikawan asal Inggris bernama Joseph John Thomson. Latar belakang munculnya model atom Thomson berawal dari penemuan elektron
sedangkan atom bermuatan listrik netral, maka haruslah atom bermuatan listrik positif yang dapat mengimbangi muatan elektron dalam atom. Thomson mengusulkan suatu model atom sebagai berikut. Atom yang memiliki muatan positif yang homogen terbentuk seperti bola pejat. Yang kedua, elektron bermuatan negatif terbesar di dalamnya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari model atom Thomson. Kelebihan mampu menjelaskan adanya partikel yang lebih kecil dari atom yang disebut dengan subatom. Yang kedua, mampu menjelaskan sifat atom. Kekurangan, tidak mampu menjelaskan mengenai adanya inti atom. Ketiga adalah model atom Rutherford. Model atom Rutherford adalah teori atom yang dikembangkan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911. Teori ini mengemukakan teori atom yang ditemukan oleh J.J. Thomson. Adapun penemuan yang dikemukakan oleh Rutherford terkait atom ialah sebagai berikut. Atom adalah bola berongga yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom bermuatan positif, selain itu massa atom terpusat pada inti atom. Adapun kelebihan dan kekurangan dari model atom Rutherford, antara lain kelebihan dapat mengemukakan keberadaan inti atom yang bermuatan positif dan merupakan pusat massa atom. Kelemahannya, model atom Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Keempat adalah teori atom Bohr. Teori atom Bohr adalah model yang diajukan pada tahun 1913 oleh ilmuwan Denmark Niels Henrik Bohr. Niels Bohr mengungkapkan bahwa model atom menggunakan teori kuantum. Ia juga menjelaskan konsep jari-jari atom, tingkat energi, ionisasi, dan teleportasi dalam teorinya. Adapun kelebihan dari teori model atom Bohr adalah dapat menerangkan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom. Kekurangan dari atom Bohr antara lain hanya mampu menjelaskan spektrum atom sederhana seperti hidrogen dan tidak dapat menjelaskan atom-atom yang lebih kompleks. 5. Mekanika kuantum. Teori model atom mekanika kuantum menjelaskan bahwa elektron dapat ditemukan pada orbitas walaupun posisinya tidak pasti. Para ahli mengeluarkan pendapat mereka mengenai teori atom mekanika kuantum. Yang pertama adalah Louis de Broglie. Broglie menjelaskan pendapat bahwa gerakan partikel atom seperti elektron. 2. Ia menjelaskan kedudukan elektron dalam atom tidak bisa secara pasti ditentukan, namun hanya probabilitas dan kemungkinan letaknya saja yang tidak bisa diketahui. Dapat menjelaskan reaksi kimia. Kekurangan, tidak dapat menjelaskan posisi elektron secara tetap.